Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi menuju siang hari ini dan juga di akhir pekan ini kita dapat berkumpul secara tatap maya ini ya. Ini ada istilah baru namanya tatap maya. Kalau kemarin istilah barunya namanya tatap muka. Sekarang kita bisa bertatap maya dalam kondisi pandemi saat ini. Semoga kita nanti tetap diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Kemarin saya lihat trafiknya juga naik 3.000 yang positif terkait pandemi ini. Ya, semoga tidak salah satu dari kita dan orang-orang di sekitar kita tidak ada yang sampai positif, Bapak Ibu. Tidak ada yang sampai positif pandemi ini. Jadi semoga kita mohon maaf, Bu. Jadi kita bisa bertatap muka nantinya dengan mahasiswa kita, mahasiswi kita, ataupun dengan siswa-siswi kita, ataupun dengan rekan-rekan sejawat kita. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah disampaikan, saya kemarin juga sudah komunikasi dengan fasilitator pertama. Fasilitator pertama itu menjelaskan terkait presentasi interaktif untuk Merdeka Belajar ya Bapak Ibu, terutama menggunakan aplikasi yang sangat sederhana sekali, yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint yang tentunya di laptop Bapak Ibu ini sudah terinstall semua. Ya memang ada yang pakai LibreOffice ya, tapi di LibreOffice itu juga punya PowerPoint juga. Kalau Microsoft PowerPoint berarti keluaran Microsoft. Nah, di sini banyak sekali sekarang memang tool-tool atau alat-alat untuk mengembangkan sumber belajar, Bapak Ibu. Di mana untuk di saat ini, di pandemi saat ini, Bapak Ibu, kita dituntut, baik guru, baik pun tenaga pendidik, maupun dosen pun juga dituntut untuk bisa mengintegrasikan teknologi. Ada yang namanya kerangka kerjanya namanya TPEC, Bapak Ibu. Technological, Pedagogical, Content, Knowledge, di mana kita teknologi, penguasaan teknologi, penguasaan pedagogis, dan content knowledge ini dijadikan satu. Dan mau tidak mau kita juga harus belajar bersama. Nah, dalam kesempatan kali ini saya diberikan slot atau diberikan tempat untuk berbagi ya Bapak Ibu. Saya di sini sifatnya bukan ngajari, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu di sana lebih senior dari saya, berarti pedagogisnya lebih bagus dan yang lain. Seperti itu. Namun kita sifatnya nanti lebih ke berbagi, sharing. Nanti jikalau Bapak Ibu punya istilahnya apa namanya, pengalaman yang lebih dari saya, silahkan di-sharingkan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ke pemaparan materi. Mohon maaf, Mbak Irma, share screen saya tolong diaktifkan, Mbak Irma. Baik, sudah bisa. Terima kasih Mbak Irma. Saya cek dulu.
Sudah nampak di Bapak Ibu ya? Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Mbak Irma, apakah sudah nampak ini di layar Mbak Irma? Iya Pak, sudah nampak jelas. Silahkan bisa dilanjutkan Pak. Baik. Saya mulai. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan, memfasilitasi Bapak Ibu terkait evaluasi pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu sudah sering ya, entah Bapak Ibu guru, dosen, ataupun kalau tidak salah saya lihat di daftar peserta itu juga ada yang dari mahasiswa. Ya, mahasiswa-mahasiswi ini kan disiapkan untuk menjadi calon-calon pendidik dan yang dapat meneruskan generasi-generasi yang setelah ini memang pensiun dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan terkait evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dengan presentasi interaktif. Jadi evaluasi pembelajaran seperti apa ini akan saya paparkan. Nah, ini kontak saya Bapak Ibu, silahkan bisa dikontak saya. Nama saya Basit Rahmatullah Bapak Ibu, alamat saya di Kompleks Lapa Polri, Jakarta Selatan. Kalau asli saya, kalau Bapak Ibu mendengar memang logat saya ini, saya asli Situbondo, Jawa Timur. Untuk alamat saya di Kompleks Lapa Polri, Jakarta Selatan. Nomor HP saya sekian Bapak Ibu, 0895 366 24 2223. Kemudian ini email saya, basitrahmatullah@gmail.com. Ini sekilas pengalaman saya selama saya setelah lulus kuliah. Di tahun 2017 alhamdulillah puji syukur saya mendapatkan juara 2 Festival Video Edukasi dari Kemendikbud kategori guru. Di tahun yang sama juga saya juara 2 lomba membuat bahan ajar berbasis TIK Kemendikbud. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang juara membuat bahan ajar ini saya hanya menggunakan PowerPoint saja kemarin. Jadi yang mengadakan itu Pustekkom, Pusdatin, yang mana sebagai pengembangnya mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekarang karena pandemi ini Kementerian menganjurkan untuk menggunakan situs rumah belajar. Jadi bahan ajarnya ini diupload di situs rumah belajar. 2018 mendapat juara 3 video pembelajaran. 2019 kemarin alhamdulillah dapat diamanati untuk menjadi instruktur nasional program peningkatan kompetensi pembelajaran. Untuk tahun ini saya juga diamanati untuk menjadi pendamping guru penggerak. Saya lanjutkan. Untuk pendidikan saya Bapak Ibu, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya cukup baru di dunia pendidikan untuk terjun di lapangan pendidikan. Saya 2011 itu sampai 2015 ini lulus sarjana teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang. Kemudian tahun kemarin saya mendapat kesempatan lagi ke Yeoju Institute of Technology Korea Selatan di 2017 sampai 2020. Sekarang ini puji syukur juga bisa menuntaskan Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Dan saat ini, nanti siang saya harus kuliah kembali di program profesi guru Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Malang juga. Baik, langsung saja evaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu sudah memahami terkait evaluasi pembelajaran. Sebenarnya tidak perlu saya sampaikan, tapi ini hanya untuk intermezzo saja. Evaluasi pembelajaran sangat penting hukumnya untuk mengukur capaian atau learning outcome dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kalau dari teoritis mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dalam mengumpulkan, kemudian menganalisis, dan menginterpretasi informasi
secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tekankan kembali untuk Bapak Ibu, sekarang banyak sekali tool di luar sana untuk kuis evaluasi pembelajaran. Ini contohnya ada iSpring, kedua mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Kahoot, ada juga Google Form, ada juga Quizzes. Tapi sebenarnya teknologi tersebut hanya memudahkan. Namun untuk kevalitan dari evaluasi pembelajaran itu dilihat dari sinkron tidaknya tujuan pembelajaran dan soal-soal tersebut. Seperti itu, nanti akan saya paparkan kembali. Nah, dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016, Bapak Ibu, ini sudah secara eksplisit ya, sudah eksplisit tertera bahwa capaian pembelajaran atau learning outcome untuk ranah pengetahuan Bapak Ibu, kognitif atau simbolnya dengan C, itu mengikuti taksonomi Bloom. Jadi mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cradwell ya. Nah, seperti ini revisinya mungkin juga Bapak Ibu sudah memahami. Atau malah bisa menilai dan menganalisis. Kalau memahami masih C2. Jadi tingkatannya dari yang paling terendah itu mengingat, yang kedua itu memahami, yang ketiga itu menerapkan, C4 atau kognitif 4 menganalisis, menilai, dan yang paling tinggi adalah menciptakan. Jadi mengingat ini apa namanya, kognitif paling rendah dan menciptakan ini kognitif paling tinggi. Di mana untuk saat ini, kemarin juga ketika saya mendampingi Bapak Ibu guru inti di PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran, itu pembelajaran dituntut ke arah HOTS atau C4 ke atas. Jadi seperti itu. Nah, konsep evaluasi pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses penilaian sangat penting hukumnya ditetapkan terlebih dahulu ya, diawali di RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan perkuliahan. Jadi perlu ditetapkan kalau memang tujuannya itu menganalisis, berarti di penilaiannya juga harus menganalisis, jangan sampai di kompetensi dasar atau di tujuan pembelajaran itu berbunyi menganalisis, namun Bapak Ibu malah dievaluasi berbunyi sebutkan atau jelaskan seperti itu. Jadi harus sinkron dua-duanya. Saya pernah diberikan kesempatan juga untuk mengoreksi RPP-nya guru-guru se-Kabupaten Malang. Saya koreksi, ternyata memang ada yang kurang sinkron. Jadi KD kompetensi dasarnya kalau tidak salah pengetahuan, namun di keterampilan, di kompetensi dasar keterampilan berbunyinya juga pengetahuan. Jadi untuk kompetensi dasar pengetahuan berbunyinya menjelaskan, di kompetensi dasar keterampilan juga menjelaskan. Jadi ada yang kurang sinkron di situ. Baik. Nah, langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah dari segi perancangan, di mana Bapak Ibu nanti merancang untuk menetapkan tujuan dari penilaian dan pembelajaran, kemudian menentukan bentuk penilaian, dan yang terakhir memilih teknik penilaian. Sebelum ke ini ya, sebelum ke digitalnya. Jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, teknologi itu bukan solusi dari segalanya, tapi gimana caranya kita punya konsep terlebih dahulu terkait evaluasi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, teknik penilaian, ini kita lebih ke teknik penilaian pengetahuan. Karena
untuk saat ini memang susah Bapak Ibu di PJJ ini untuk penilaian keterampilan. Bisa penilaian keterampilan. Saya kemarin juga menilai ditunjuk menjadi asesor untuk menilai penilaian keterampilan. Jadi gimana caranya penilaian keterampilan dilaksanakan dengan video web meeting seperti ini. Nah, kalau yang teknik penilaian pengetahuan ini bisa digunakan dengan tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Di mana tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan ini bisa dilaksanakan selama pembelajaran ataupun atau setelah pembelajaran. Assessment as learning dan assessment for learning. Kemudian tes tertulis ini adalah tes yang soal dan jawabannya disajikan secara tertulis. Sekarang sudah ada komputerisasi berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Nah, sekarang kita ke penilaian berbasis digital. Nah, penilaian berbasis digital ini dapat diimplementasikan jikalau guru ataupun dosen ataupun pendidik ataupun calon guru, calon pendidik telah melakukan analisis terlebih dahulu, baik analisis karakteristik peserta didik maupun analisis teknologinya itu sendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu contohnya siswa-siswi Bapak Ibu tidak punya HP tapi kok harus menerapkan penilaian berbasis digital. Ya, perlu dianalisis dulu yang punya HP Android contohnya ada berapa, yang punya HP iPhone ada berapa. Jadi memang perlu ada analisis teknologi. Selanjutnya dalam penilaian berbasis digital ini Bapak Ibu dapat menggunakan berbagai bentuk ya, bentuk ada multiple choice, pilihan ganda. Berarti kalau multiple choice ini pilihannya ada banyak. Tidak harus ada 4, tidak harus ada 5, 10 boleh. Asalkan hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian ada benar salah. Jadi siswa atau user atau pengguna kuis tersebut, penilaian tersebut menentukan mana jawaban yang benar, pernyataan yang benar, dan mana pernyataan yang salah. Biasanya true false ini bentuknya pernyataan. Kemudian ada matching. Nah, matching ini berarti mencocokkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, aplikasi apa yang mendukung penilaian berbasis digital, Bapak Ibu? Banyak sekali. Ada, kalau sekarang itu ada Kahoot, ada Google Form, ada Quizzes, dan Hot Potatoes, dan lain-lain. Namun dari kesempatan kali ini, saya minta menggunakan iSpring ke panitia. Karena yang gampang seperti itu. Yang gampang, yang sudah ada pakai PowerPoint. Jadi jika Bapak Ibu punya materi PowerPoint, hanya ditambahkan kuis di akhir, slide akhirnya saja. Jadi aplikasi iSpring ini adalah aplikasi pembelajaran berbasis web yang dapat mengubah file presentasi, ya, jadi file presentasi Bapak Ibu dari PowerPoint ke dalam bentuk Flash, sehingga lebih menarik dan interaktif. Nah, iSpring ini dapat diekspor ke HTML5. HTML5 ini ekstensi untuk file website internet ya. Jadi seumpama Bapak Ibu, saya mengalami kok Bapak Ibu di sini. Ada karakteristik siswa banyak. Ada yang negatif, maksudnya ada yang pesimis dengan pembelajaran daring, ada yang sangat senang dengan pembelajaran daring. Jadi ketika kita memberikan sebuah aplikasi, kadang mereka mengeluh, Pak, kok banyak sekali aplikasi yang harus diinstal seperti itu. Namun dengan menggunakan iSpring ini, Bapak Ibu tinggal menguploadnya saja di cloud, atau kalau Bapak Ibu punya blog ya, ini bisa di-embed atau bisa digabungkan, diintegrasikan dengan
blogspot atau website, sehingga siswa tidak perlu mendownloadnya. Siswa langsung bisa membuka di browser, di Google Chrome, di Internet Explorer, di Mozilla, yang biasanya sudah terinstal di HP-nya siswa. Kemudian Flash maupun Excel. Nah, HTML5 ini jadi bisa kalau HTML5 dan Flash ini jadi bisa diimplementasikan di laptop, bisa diimplementasikan juga di HP. Jadi di HP bisa dibuka juga. Namun kalau Excel itu hanya di laptop, Bapak Ibu. Jadi harus menginstall. Seperti itu. Nah, iSpring Suite ini, Bapak Ibu, adalah add-in pada PowerPoint. Jadi yang Bapak Ibu sudah menginstal iSpring Suite, jadi Bapak Ibu untuk melihatnya sudah terinstall atau belum, Bapak Ibu silahkan buka PowerPoint-nya. Kemudian apakah ada iSpring Suite-nya di atas? Kenapa saya memilih iSpring Suite 8? Agar lebih ringan Bapak Ibu. Jadi yang standar-standar saja dulu, yang penting powerful, berguna, dan dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi ya add-in-nya seperti ini, di sini ya, add-in-nya. Dan bisa di Office 2010 bisa, 2013 bisa, 2016 bisa, 2019 bisa, dan Office 365 pun juga bisa. Nah, untuk membuat kuis, karena kita lebih ke kuis Bapak Ibu, atau saya contohkan dulu produk saya yang saya kembangkan ketika kemarin ikut lomba membatik, yang membuat bahan ajar TIK. Saya contohkan dulu. Baik, saya coba dulu. Tadi, nah ini ya media pembelajaran berbasis multimedia dan web. Ini untuk rumah belajar waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya gunakan untuk rumah belajar. Saya preview. Semoga bisa. Karena tahun 2017 ini saya membuat. Nah ini ya Bapak Ibu, ini kan PowerPoint ya. Nah, bisa dikatakan interaktif Bapak Ibu, jika diklik dimanapun itu tidak berpindah slide. Diklik dimanapun. Saya pakai row atau ini keyboard tanda panah atau enter pun tidak bergerak sama sekali karena user diminta untuk masuk, bukan untuk menggesernya. Jadi saya klik masuk. Di sini saya tekankan untuk berdoa dulu si user atau pengguna. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah ini user tidak bisa next ya, tidak bisa next karena harus memilih dulu agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Baik, contohnya. Nah, setelah ada doa, jadi ada doa di sini ya. Setelah ada doa, baru ada tombol masuk. Ini contohnya yang interaktif. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya mencoba untuk menerapkan PPK ya Bapak Ibu, PPK, penguatan pendidikan karakter di dalam media digital ini. Jadi ada doa, kemudian ada
nasionalis, jadi di sini. Kemudian ini home-nya, berandanya. Kemudian ada tujuan materi, kemudian kalau yang karena saya lebih ke evaluasi atau kuis, kita ke evaluasi. Nah, di sini ada latihan 1. Nah, ada latihan 1. Mengoperasikan kamera DSLR. Ini ada latihan. Saya klik mulai. Nah, jenisnya ini matching atau mencocokkan. Saya menggunakan jenis ini untuk latihan siswa. Jadi di presentasi interaktif saya langsung ada ini. Jadi siswa tinggal drag and drop. Seperti ini. Nah, seperti ini, jadi bisa drag and drop. Saya langsung pindahkan saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau salah, mohon maaf. Karena saya langsung saja supaya tahu nilainya. Jadi ketika diproses, langsung ada feedback. Nah, ini penting sekali di masa pandemi ini. Kalau di dalam suatu ruang perkuliahan atau ruang belajar, Bapak Ibu bisa, oh bagus gitu contohnya, memberikan feedback. Kurang nak, ayo suaranya kurang keras. Dan kalau di dunia digital, kita harus benar-benar memberikan feedback ke siswa karena untuk membangun motivasi dan psikologi siswa. Jadi seperti ini ada feedbacknya. Nah, lihat hasil kuisnya, skornya 0, passing skornya 70%. Ini contohnya. Kemudian di latihan 2, Bapak Ibu. Latihan 2 ini juga menggunakan iSpring. Ini sifatnya interaktif juga. Jadi ada orang, namanya siapa ini saya lupa. Alex ya, Alex berasal dari Amerika, ingin tahu lebih banyak mengenai fotografi. Maukah adik-adik membantu saya? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ini interaktif. Ini saya pakai iSpring. Jika saya klik maaf, maaf. Nah, dia langsung marah. Ini menggunakan iSpring. Ini saya buat untuk latihan siswa. Jadi benar-benar untuk latihan siswa. Contoh baik akan saya antar. Tampak bahagia, saya bantu. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan exposure. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Alex ini. Ketika benar, maka seperti apa? Saya contohkan. Nah, kalau salah mungkin ekspresinya datar dan mungkin kamu perlu belajar lagi. Ini saya menggunakan iSpring. Kembali, nah kemudian evaluasi. Nah, kalau evaluasi seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di evaluasi pembelajaran. Klik tombol Start Quiz. Nah, saya klik Start Quiz. Sebentar. Oh, ini kemarin saya rubah. Jadi memang ada kendala. Jadi kalau Start Quiz itu nanti ada multiple choice-nya. Ya, ini ada kendala. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk kuis, kalau saya buka di anu saja dulu. Apa namanya, lokal saya. Kemarin saya juga mengisi tentang ini, jadi saya rubah kemarin. Jadi di 3 minggu sebelumnya saya mengisi online training juga terkait iSpring dan PowerPoint ya. Jadi saya rubah, ternyata belum sempat saya kembalikan. Jadi untuk yang tadi itu filenya SWF. SWF itu file flash yang bisa dimainkan di PowerPoint. Namun
Jadi yang kemarin itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini seperti ini evaluasi pembelajarannya. Saya cek ya. SPF-nya ini. Jadi selamat datang di evaluasi pembelajaran. Klik start untuk memulai tes. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan dan pilihlah jawaban yang benar. Saya klik start. Nah ini mengisi identitas dulu. Jadi siswa diminta untuk mengisi identitas dulu. Sehingga feedback kita Bapak Ibu itu bisa terkirim ke email kita nanti. Feedbacknya siswa maksudnya. Feedbacknya user itu bisa terkirim ke email kita yang membuat di iSpring ini. Jadi contoh Bapak Ibu, PowerPoint Bapak Ibu bisa dikirim ke siswa ya. Bisa dikirim ke siswa. Kemudian siswa mendownload. Kemudian ketika belajar, siswa itu bisa mematikan paket datanya, paket data seluler atau WiFi-nya. Jadi siswa tetap bisa belajar meskipun kondisinya offline. Namun ketika mau submit atau mengirim evaluasi pembelajaran, ini harus online untuk mengirimkan email ke kita. Ini contohnya namanya. Nama saya. Ini bisa dipandu untuk kelas karena biasanya ada yang contoh kelas 10, ada yang X kecil, ada yang X besar, ini harus dipandu, betul-betul dipandu. Karena jauh ya, kondisinya jauh. Pembelajaran jarak jauh ini memang menantang sekali. Dan saya submit, nah ini baru ada untuk mendapat gambar yang bagus harus mengatur apa, jadi langsung ada pertanyaannya. Kemudian jika ingin skip, siswa bisa melihat di pertanyaan yang di sini. Seperti itu. Langsung ada feedbacknya juga. Nah, salah. Jadi benar-benar harus ada feedback. Jadi seperti itu contoh dari evaluasi pembelajaran yang pernah saya terapkan. Saya mencoba untuk menerapkan. Ini bisa publikasikan ke HTML, bisa juga dipublikasikan ke Android. Namun kalau ke Android juga perlu software lagi, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk membuat kuisnya. Saya contohkan di sini saja. Saya buka dulu yang share screen saya yang tadi. Pengenalan dulu. Baru nanti kita praktek. Nah, di iSpring Bapak Ibu untuk membuat kuis, nanti Bapak Ibu kalau menggunakan 2010, 2013, 2016 dan 2019 itu ketika menginstal iSpring akan ada ribbon atau home atau menu di sini. Jadi ada iSpring Suite. Kalau pakai 9 ya 9, kalau pakai 8 ya 8. Terus pilih kuis. Jadi ada banyak menu di sini. Jadi ada kuis, interaction. Ini interaction yang tadi ya Bapak Ibu, yang ketika ada Alex itu ngobrol. Kemudian karakternya itu dari sini. Dan ada simulation. Oh, simulation, maaf. Kalau interaction ini lebih ke interaktifnya. Kalau simulation ini yang Alex tadi. Seperti itu. Kemudian bisa screen recording juga. Kemudian bisa memasukkan flash movie, web object, dan YouTube. Seperti itu. Apa bedanya dengan iSpring 9? Sangat beda. Bedanya biasanya di fiturnya. Contohnya di iSpring 9 itu ada tampilan visual yang lebih baik, karakternya juga lebih lengkap. Baik, nah ketika kita klik kuis,
maka secara otomatis akan terbuka kotak dialog baru, yaitu iSpring Quiz Maker. Seperti ini, iSpring Quiz Maker. Di mana nanti akan ada dua, ada graded quiz dan survei. Graded quiz berarti yang ada nilainya, yang ada poinnya. Survei berarti yang tidak berpoin atau angket saja. Apakah ini bisa dijadikan evaluasi pembelajaran? Bisa. Graded quiz bisa digunakan untuk menganalisis tercapaian tujuan pembelajaran. Kalau survei ini Bapak Ibu, sekarang ini penting malah survei. Untuk melihat diagnosa atau asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Kondisi siswa bagaimana. Karena kita kalau ketemu langsung gitu ya sama siswa, kita tahu, oh karakteristik siswa ini seperti ini, karakteristik mahasiswa ini seperti ini. Namun karena PJJ ini, maka seperti yang dicanangkan juga, saya pernah baca di pusat asesmen ya, pusat asesmen Kemendikbud, itu perlu adanya asesmen non-kognitif. Jadi ada asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Saya melakukannya, saya menerapkannya asesmen kognitif itu. Sehingga saya tahu siswa itu lebih suka belajar apa, sehingga timbul rasa merdeka belajar dari siswa, timbul tidak keterpaksaan dari siswa seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, untuk membuat kuis, kita yang berpoin pilih graded quiz. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian, nah, di Quizmaker dapat memilih jenis pertanyaan yang banyak sekali. Ada true false, benar salah, seperti yang tadi. Ini biasanya bersifat pernyataan. Kemudian ada multiple choice. Kemudian ada multiple choice, pilihan ganda ya. Kemudian ada multiple respon, berarti ini bisa memilih lebih dari satu. Kemudian ada type it, berarti siswa itu mengetik. Kemudian ini ada matching, matching itu berarti yang seperti tadi, mencocokkan. Kemudian ada sequence, sequence ini sifatnya lebih ke prosedural, jadi urutan. Jadi siswa nanti mengurutkan, biasanya ada pertanyaan atau soal yang sifatnya mengurutkan. Jadi manakah urutan yang benar? Jadi ini bisa melakukan drag and drop seperti itu. Kemudian ada numeric, kalau numeric berarti number, fill in the blank, ini berarti mengisi juga. Multiple choice text, ini nanti ada drop down, kemudian ada word bank, dan yang terakhir yang asik ini, terutama bagi Bapak Ibu di sini yang kalau ada Bapak Ibu di sini yang guru SD, ini sangat cocok untuk hotspot. Karena hotspot ini lebih ke inquiry atau discovery, di mana siswa itu bisa mencari. Mirip kalau kartun zaman dulu itu Dora the Explorer. Itu video pembelajaran yang bagi saya sih itu yang baik. Jadi ada repetisinya dan lain-lain. Jadi mencari objek-objek yang harus ditemukan. Ini bisa menggunakan hotspot. Biasanya cocok untuk SD, TK, SMP juga bisa, SMA pun juga bisa, SMK pun juga bisa. Kayak bagian-bagian komputer yang mana motherboard, nah ini bisa pakai hotspot. Kemudian untuk mengatur tampilan nanti Bapak Ibu bisa melakukan di slide view. Dan untuk pengelolaan kuis bisa melakukan di menu ribbon. Kemudian pilih properties. Kemudian ini settingnya untuk mengatur passing grade, passing score atau KKM, di mana bisa dipilih bisa menggunakan persentase berapa persen siswa kita tuntas,
ataupun menggunakan poin. Kemudian ada question default, di mana siswa nanti kalau benar itu dapat poin berapa, kalau salah dapat poin berapa. Dan juga bisa melakukan pengacakan jawaban. Kemudian juga ada feedback. Ini yang tadi saya sampaikan. Feedback jikalau siswa itu benar seperti apa, jikalau salah seperti apa. Kemudian ada menu result. Nah, jika gagal maupun jika berhasil, maka hasil kuis itu akan dikirimkan kemana, apakah cuma hanya ditampilkan, ataupun bisa dikirimkan ke email. Nah, contoh tampilan untuk pilihan ganda seperti ini. Jadi bisa, kalau pilihan ganda bisa klik multiple choice, kemudian opsi jawaban pada kolom premis, atur jawaban benar itu dengan radio button, diklik buletan itu, lakukan langkah yang sama. Kemudian untuk guru matematika, yang di sini ada guru matematika, jika mau menambahkan rumus bisa menggunakan equation. Nah, kemudian agar kuis bisa digunakan, maka harus diformat dalam bentuk flash, yaitu melalui publish, kemudian web, desktop, flash, publish. Yang Bapak Ibu di sini menggunakan LMS Google Classroom, ya, yang menggunakan Google Classroom, ini bisa menggunakan ini diupload di Google Classroom Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Kita langsung coba ya untuk untuk praktiknya. Kalau Bapak Ibu nanti belum membuka belum membuka PowerPoint-nya, nanti coba saya tanyakan. Saya tadi belum fokus juga. Mbak Irma. Iya, Pak Basit. Halo, Mbak Irma. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak Basit. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oh, kayaknya masih error kayaknya. Belum masuk. Ya, mungkin nanti jikalau Bapak Ibu yang ulang-ulang, karena ini kan live ya, tatap maya ya. Enaknya pembelajaran daring jarak jauh ya ini bisa tatap maya meskipun jarak jauh, dan kalau direkam, pembelajaran itu akan langsung, kalau seumpama ada siswa kita yang slow learner atau yang istilahnya tidak cepat untuk menyerap informasi, itu kita bilang saja silahkan lihat di YouTube, itu rekamannya ada. Jadi seperti itu. Kalau tatap muka ya kita harus sabar. Tatap maya pun ini juga sama, harus sabar juga. Baik, saya langsung buka di Nah, Bapak Ibu, untuk menggunakan iSpring ini, Bapak Ibu harus, kalau membuka PowerPoint ya, kalau Bapak Ibu langsung iSpring itu biasanya minta disimpan dulu, minta di save. Baik, saya langsung iSpring Suite. Nah, ketika membuka Bapak Ibu bisa menggunakan iSpring Suite, jadi klik di sini, jadi di home ribbon ini ya. Jadi ada home, insert dan kawan-kawan. Ketika Bapak Ibu menginstal, ini munculnya iSpring Suite 8. Kalau tidak salah, saya kemarin mengirimkan dua Bapak Ibu, dua file, yaitu iSpring Suite 8 X64 dan X86 kalau tidak salah. Itu disesuaikan dengan laptop Bapak Ibu. Jadi memang harus disesuaikan dengan laptop Bapak Ibu. Kalau laptop Bapak Ibu Windows-nya atau operating sistemnya itu, sistem operasinya Windows itu 32 bit, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan yang 86. Kalau yang 64 berarti bisa yang X64. Lebih detailnya kalau ada error penginstalan nanti bisa hubungi saya Bapak Ibu. Saya akan pandu untuk penginstalan tersebut. Baik, langsung saja untuk
pembuatan kuis, Bapak Ibu bisa klik kuis. Nah, ini menunggu lagi untuk klik kuisnya. Berapa lama? Tergantung dari kecepatan prosesor atau RAM-nya, Bapak Ibu. Ini masih muter-muter. Karena saya mau membuka banyak aplikasi di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, contohnya PowerPoint tadi dan lain-lain. Saya screen iSpring-nya. Nah, ini sudah terbuka. Langsung iSpring Quiz Maker. Dan ada dua di sini, Bapak Ibu. Ada graded quiz dan survei. Nah, survei ini untuk ya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kita lebih ke graded quiz atau kuis yang berskor. Saya pilih graded quiz. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kalau ingin melihat tampilan yang seperti PowerPoint, Bapak Ibu bisa klik slide view. Nah, seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu klik slide view, ini bisa diatur. Jadi ini bisa diatur. Contoh, selamat datang. Silahkan. Selamat datang di evaluasi pembelajaran. Nah, ini petunjuk, klik the start quiz button untuk proses, bisa langsung. Silahkan klik start quiz untuk melanjutkan proses selanjutnya. Jangan lupa berdoa dan pilihlah jawaban yang benar. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan lagi kata-kata, biasanya jujurlah dengan kemampuan kalian sendiri. Di zaman sekarang ini memang butuh PPK yang lebih, penguatan pendidikan karakter yang lebih ke siswa. Lanjut. Nah, ini selamat. Ini nilai kamu bagus contohnya. Dan lulus dan mencapai KKM. Ini hasil risetnya, ini tidak bisa diotak-atik Bapak Ibu. Diotak-atiknya di setting. Nanti di settingnya. Kemudian ini saya ubah. Mohon maaf. Kamu perlu belajar kembali. Ini memang perlu diberikan motivasi ya Bapak Ibu untuk siswa. Kalau kegagalan dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu, perlu adanya motivasi. Baik, kita mulai. Nah, ini sudah tampil tampilan awalnya. Kita mulai. Nah, di yang warna oranye ini Bapak Ibu bisa pilih, yang di warna oranye ini Bapak Ibu bisa pilih graded question. Tinggal pilih true, false, dan lain-lain. Nah, silakan saya contohkan yang paling familiar itu multiple choice. Nah, multiple choice seperti ini. Kemudian bisa Bapak Ibu ketikkan di sini. Ini untuk pertanyaan. Ini untuk premis, ini untuk jawaban. Saya contohkan. Siapakah ini pertanyaan C1 ya. Mengingat saja.
C1, paling rendah, low order thinking skill. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Ini pertanyaannya, jawabannya Muhammad Hatta contohnya. Kemudian di enter, dihapus alternatif 2-nya, ini Insinyur Soekarno. Ini di enter, kemudian di sini ada, saya contohkan Soeharto, kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah, ini 4 saja, bisa kok sampai 10 bisa. Saya ketikkan, Bapak Ibu ngetik di sini, kemudian ketikkan apa, kemudian enter itu bisa sampai 10. Nah, sudah saya klik Insinyur Soekarno. Nah, kalau yang benar itu yang jawaban korek ini yang harus dipilih. Oke, baik. Saya mulai kembali. Jadi isi kembali multiple choice-nya lagi. Choice, maka secara otomatis langsung di nomor 2. Ini Bapak Ibu, nomor 2. Bagaimana kalau mau menginsert gambar? Tinggal di sini Bapak, insert picture. Pertanyaan berupa gambar, insert picture. Jadi seperti ini. Saya ada gambar apa ini? Nah, ini contohnya, ini aja. Dari gambar di samping, merupakan icon aplikasi apa seperti itu. Contohnya, ini kan hijau ya, hijau ini kalau tidak salah Google Meet ini ya Bapak Ibu, Google Meet. Jadi bisa gambar Google Meet, kemudian ada Zoom, ada juga Microsoft Teams, ada juga Cisco Webex, Cisco Webex. Nah, juga bisa menggunakan ini gambar. Saya contohkan. Ketika saya klik multiple choice lagi, di sini bisa insert picture untuk jawabannya. Nah, untuk jawabannya seperti itu. Jadi pertanyaannya teks, jawabannya gambar. Kalau yang di nomor 2, pertanyaannya gambar, jawabannya teks. Bisa seperti itu kan. Oke, segini dulu. Kemudian saya coba atur kalau untuk mengatur itu di properties. Bentar. Jadi kalau untuk mengaturnya itu di sini ya Bapak Ibu, di properties. Untuk mengatur tampilannya, kemudian yang seperti tadi yang saya jelaskan, kalau betul nanti dapat berapa, kemudian KKM-nya berapa, kalau sudah selesai harus bagaimana, kemudian kalau jawaban benar feedback-nya apa, itu di sini. Jadi di sini. Nah, baik, saya contohkan. Bapak Ibu bisa klik properties. Klik properties, ini secara otomatis size-nya demikian, langsung menyesuaikan dengan dimensi dari PowerPoint-nya. Ini sambil saya lihat saja, biar tidak tinggal atau tertumpuk. Ada pertanyaan dari Pak Urip,
Pak Urip Tanggoro. Mohon izin bertanya, apakah semua peserta sudah install iSpring-nya? Nah, saya coba tanyakan ke peserta ini, sudah install iSpring-nya atau belum? Kemudian apakah kalau sudah terinstall otomatis bisa langsung digunakan di PowerPoint? Ya Pak, jika sudah terinstall di komputer Bapak Ibu, maka secara otomatis akan muncul di add-in ya, di add-in atau di menu ribbon di atas, di menu ribbon di atas. Jadi di akhir sendiri atau itu nanti ada iSpring Suite maupun 8 atau 9. Kemudian ada saya biar sambil ini. Kemudian ada Bu Sally, izin bertanya jika ingin membuat kuis ini bisakah offline? Nah, pembuatan kuis ini Bapak Ibu ini offline. Pembuatan kuis ini tidak harus online, mirip Kahoot, kemudian mirip Quizzes dan juga mirip Google Form. Jadi ini bisa offline. Bisa dilakukan offline. Untuk pendistribusiannya bisa menggunakan WA, bisa menggunakan blog ya. Jika Bapak Ibu punya blogspot, bisa menggunakan website, bisa juga diimport ke Google Classroom Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau sudah pendistribusian kan itu online ya, tapi kalau pengerjaannya ini offline. Kemudian apalagi untuk pendistribusian offline, pendistribusiannya online, pengerjaannya offline. Kemudian ini mengatur passing score-nya, Bapak Ibu silahkan atur mau berapa, KKM-nya berapa, 80 atau 75, pakai persentase atau poin. Nah, ini di sini. Nah, display result-nya atau hasilnya ini dipersentasekan atau poinkan. Boleh pilih atau persentase saja atau poin saja. Atau persentase dan poin. Kemudian ini ada time limit-nya. Nah, jadi siswa harus mengerjakan ini berapa, siswa harus mengerjakan ini berapa lama. Ini ada time limit-nya. Kemudian berapa kali siswa mengerjakan, ini juga ada waktunya. Kalau ini durasi, ini berapa kali mereka bisa mengerjakan. Jadi unlimited, kalau unlimited berarti kan berulang-ulang terus gitu. Tapi kalau hanya satu, just once, ini bisa hanya sekali saja. Sekali siswa tersebut mengerjakan, seperti itu. Kemudian ada question result, navigasi ini lebih ke ketika submit, maka akan muncul submit, seperti itu. Ketika submit, jawaban langsung berkesinambungan kalau navigasi. Kemudian ada question default, di sini ada poinnya 10. Kalau mau kalau ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai soalnya Bapak Ibu 5, poinnya 10. Jadi contohnya soalnya Bapak Ibu 5, kemudian Bapak Ibu menceklis question option-nya 10. Kemudian di main ini passing score-nya 80. Siswa betul semua, ya ada yang passing score, karena kan passing score-nya mintanya poinnya 80, sedangkan siswa hanya kalau betul semua hanya dapat 50. Jadi seperti itu. Jadi harus diatur juga di poinnya. Poinnya berapa? Mau 20 contohnya. Kalau 5 kan berarti untuk menuju 100 berapa? Kalau 8 untuk menuju 100 berapa? Seperti itu. Kemudian ini untuk mengacak jawaban, kemudian ini untuk feedback. Nah, ini untuk feedbacknya betul, benar, terima kasih sudah menjawab dan lain-lain. Ini silahkan, intinya dengan kata-kata yang positif. Kemudian salah pun juga sama, ini juga bagaimana feedback atau balikan kepada siswa, ke siswa dan ke user. Kemudian result, hasil, nah ini hasilnya ini bisa dikirim ke email, send quiz request to email, ini emailnya Bapak Ibu nanti. Jika berhasil, jika gagal pun juga sama, kirim ke email. Jadi dicentang dua-duanya, if user pass dan if user fail, juga dicentang dua-duanya. Seperti itu.
Nah, kemudian contoh saya kasih pertanyaan, saya jawab sendiri. Saya kasih pertanyaan dari saya dan saya jawab sendiri. Bagaimana Pak kalau seumpama ada pertanyaan jenisnya acak? Dalam artian 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini pilihan ganda, yang nomor 4 saya minta yang true false. Bisa enggak Pak? Bisa Bapak Ibu. Jadi graded question-nya diganti true false. Nah ini langsung dia benar dan salah. Jadi apa ya istilahnya ya? Tidak perlu membuat kuis baru, jadi bisa menginsertkan dan ini langsung dikalkulasikan. Seperti itu. Hotspot pun juga sama, sequence pun juga sama. Seperti itu. Baik. Kita coba preview. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di evaluasi pembelajaran. Silahkan klik start quiz, bla 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 bla. Klik start quiz. Nah, ini langsung ada pertanyaannya. Bagaimana tadi yang true false? Ini kan pilihan ganda ya. Bagaimana tadi yang true false? Nah, ini bisa klik yang nomor 3, true false. Nah, ini contohnya. Bisa kok Bapak Ibu. Jadi bisa dicampur. Bisa dicampur. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya maksud. Pertanyaannya teks, jawabannya gambar. Kalau yang nomor 2 kalau tidak salah, pertanyaannya gambar, jawabannya teks. Seperti itu. Ini bisa diinsertkan langsung ke PowerPoint kita. Kemudian untuk player ini warna, player ini tema, bisa dibilang warna, bisa dibilang tema. Jadi bisa, saya bosan pakai abu-abu, bisa diganti. Seperti ini, coklat, ungu. Nah, ini bisa diganti. Layer background-nya, teksnya, dan lain-lain bisa diganti di pelan-pelan ya, saya pelan-pelan saja. Di player. Jadi, saya ulangi. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menambahkan kuis, bisa melakukan kuis di graded question. Jika Bapak Ibu ingin mempreview, bisa klik preview. Seperti itu. Oh, ini ada Bu Septiani tadi bertanya. Sama dengan pertanyaan saya. Yang tadi saya jawab sendiri sebenarnya. Saya tanya, saya jawab sendiri. Jadi kalau kita ingin, saya langsung saja ya Mbak Irma, saya mohon izin, ini sambil lalu lah. Nanti kalau sudah, saya bisa untuk, apa nama istilahnya, bisa langsung menjawab, demonstrasi sambil menjawab. Saya langsung jawab, mohon izin Mbak Irma. Ini tadi ada Bu Seli, Rita Hidayati, izin bertanya Pak, jika ingin membuat kuis ini bisakah offline? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, bisa offline menggunakan laptop dan komputer Bapak Ibu. Dan ini basisnya desktop atau laptop atau komputer. Tidak bisa basisnya HP, smartphone untuk membuat. Tapi untuk melihat bisa menggunakan handphone. Dan offline pengerjaannya, pendistribusiannya online. Jadi mengirimnya via WA, mengirimnya via Google Drive, mengirimnya via Google Classroom, itu bisa. Nah ini jawaban tadi dari Bu Rahayu ya. Jika sudah jadi PPT tersebut bisa dikirimkan melalui WA. Bisa. Mohon izin bertanya, jika siswa sudah menjawab kuis Bu Septiani, nilainya akan dikirimkan di email kan? Tapi bagaimana jika siswa dan kelasnya ada banyak dan paralel? Apa harus dilihat di email satu-satu atau kita bisa lihat rekapnya nilai per kelas? Nah, ini kelemahannya iSpring. Memang kelemahan iSpring di sini. Kelemahan iSpring di sini tidak bisa langsung jadi satu kelas, namun satu-satu memang. Nah, kalau paralel itu yang susah. Tapi kalau untuk kelas kecil, guru kelas seperti guru SD, itu sangat memudahkan. Tapi kalau untuk kelas yang jumlahnya besar, kelemahannya di situ.
Kalau kelebihannya bisa offline, bisa secara offline. Ya sama seperti apa namanya, aplikasi-aplikasi yang lainnya pastinya ada kelebihan dan ada kelemahan seperti itu. Kemudian ada Putetra ini ya, Putra dan Putri. Untuk pilihan ganda, dapatkah pilihan dan urutan pertanyaan diacak seperti pengaturan yang ada di Google Form? Bisa, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk mengacaknya diklik Properties, kemudian pilih yang di Question Default, pilih yang Shuffle Answer. Secara otomatis semuanya langsung diacak. Kemudian dapatkah pilihan dan urutan pertanyaan diacak seperti pengaturan yang ada di Google Form? Ya ini, seperti ini, Shuffle Answer, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin kombinasi banyak model soal, apakah bisa dari Bu Septiani dan apakah tiap soalnya bisa diacak? Nah, ini yang kalau Bu Septiani untuk jawabannya yang ini ya, yang Shuffle Answer. Kemudian untuk yang apa namanya tadi, banyak model ini tadi saya menerapkan if multiple choice dan juga true false. Coba saya cek dulu. Mbak Irma, bisa mendengar suara saya? Mbak Irma? Ya, Pak Basit, bisa, Pak. Ada suaranya, Mbak? Ya, Pak Basit bisa mendengar suara saya, Pak? Tidak ada ini. Saya tidak ada. Boleh teman-teman Bapak Ibu di sini mic-nya diberikan akses supaya saya pengen tidak hanya teks ini, jadi saya pengen mendengar suara Bapak Ibu. Kalau mau bertanya silahkan mic-nya nanti dinyalakan untuk diberikan akses. Ini boleh langsung ke sesi pertanyaan? Ya, Pak Basit bisa mendengar suara saya, Pak? Saya. Oh. Pak Basit bisa mendengar suara saya, Pak? Cek. Tidak ada. Oh, sebentar. Maaf. Cek, coba. Iya, Pak Basit bisa mendengar suara saya? Iya, bisa, maaf. Baik, kalau seperti itu. Kayaknya ternyata ada yang error. Jika ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini boleh langsung pertanyaan ya. Baik, kalau seperti itu Pak. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya kepada Bapak Basit bisa menyalakan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Ini siapa dulu? Oke, monggo siapa dulu nih? Ini saya dulu. Monggo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama siapa, Pak? Tidak terlihat. Ya, saya dulu Iya. boleh. Oh, enggak, silahkan. Ya, saya Bapak Urip Tanggoro dari Brebes, Jawa Tengah, Pak. Ya, Mas. Oke, silahkan, Pak. Pertanyaan saya, mungkin tadi saya, kalau pertanyaan yang via chat itu sudah terjawab. Oke. Dan ini pertanyaan yang lain, apakah kuis yang ada di iSpring yang sudah integrated dengan PowerPoint ini bisa didahului dengan presentasi materi gitu, Pak? Oke, matur nuwun. Pak, bisa Pak? Saya jawab langsung ya, Bu. Mbak Irma. Siap. Ya, nih saya contohkan Pak yang tadi itu. Saya contohkan. Jadi pas saya itu ikut lomba membatik, membuat bahan ajar TIK, itu memang ada yang namanya navigasi, Pak. Di interaktif, di multimedia interaktif itu ada navigasi. Jadi, tapi karena temanya ini presentasi interaktif untuk Merdeka Belajar, terserah siswanya sebenarnya. Jadi diberikan hak akses yang banyak kepada siswa. Jadi saya contohkan, sebentar saya buka dulu.
Kalau yang di contoh saya itu Pak, itu langsung Pak, langsung dalam artian dia itu bisa milih dulu siswa, bisa mau baca tujuan pembelajaran dulu, bisa membaca materi dulu, saya contohkan saja. Berarti bisa didahului dengan presentasi dulu ya Mas ya. Kemudian Bisa, baru Pak. disisipi dengan kuis Kuis. yang ada di iSpring itu. Betul, bisa. Tergantung nanti kuisnya ini berarti harus ada di slide terakhir, disisipkan di slide. Oh iya. Oh iya iya ya. Siap siap. Oke. Ya, sami-sami Pak. Contohnya dia Mas ya. Contohnya dulu. Ya, saya ini sambil menunggu Pak, nanti saya contohkan. Saya buka banyak soalnya ini Pak, buka aplikasi banyak. Saya tutup dulu yang lain. Mungkin yang lain dulu, nanti saya sambil menunggu, nggih Pak. Nggih, siap. Saya tunggu. Siap. Tadi Pak. ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Ya, ini dengan Ibu Petra dari SMP 5 Bontang. Saya ingin mempertanyakan apakah iSpring ini dapat membatasi tanggapan hanya sekali untuk satu user? Oke. Baik, Bu. Saya langsung jawab ya, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Dari Bontang. Ini berarti sudah beda ya dengan saya ya, Bu. Beda waktu. Nah, kita bisa berbagi bersama di sini. Saya dulu. Nah, untuk Bu Tetra bisa jadi satu user dalam satu device baik smartphone maupun laptop itu bisa dibatasi di sini. Di properties, Bu. Kemudian di ini number of attempts to take the quiz, satu kali atau unlimited. Atau bisa 2 kali contohnya. Atau unlimited bisa. Atau just once. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Bu. Semoga bisa membantu. Di chat tadi ada pertanyaan kalau tidak salah. Dari Bu Septiani nih. Dari Bu Septiani Palilingan, maksudnya apa bisa diatur setiap siswa akan menerima soal dengan urutan acak atau tidak sama? Bisa, Bu. Di shuffle tadi, shuffle answer. Jadi tiap siswa atau tiap user nanti akan berbeda-beda kok. Pertanyaannya dan jawabannya. Jadi di siswa A itu bisa menggunakan yang A, siswa B bisa menggunakan B atau malah sebaliknya. Jadi di siswa A nomor 1 A, di siswa B nomor 2 beda lagi. Jadi berbeda-beda seperti itu. Di shuffle answer, di setting. Di setting, di shuffle answer. Baik, kemudian saya baca lagi. Tampilan question group punya saya tidak sama dengan tampilan pemateri dari Bu Ratih ini. Jadi seperti slide saja tidak ada kolom. Misalnya sisipan gambar, shuffle answer itu tidak selengkap pemateri. Apakah karena versi PowerPoint-nya atau tingkat support laptopnya? Nah ini Bu Ratih, saya nanti tanya lagi jadi Ibu tanya, saya tanya kembali ke Ibu. Versi PowerPoint-nya versi berapa, Bu? Kalau Bu Ratih bisa nyalakan mic, silakan nyalakan. Jika tidak bisa, bisa diketikkan di sini. Jadi versi PowerPoint-nya Bu Ratih berapa? Jadi permasalahannya seperti bagaimana? Bisa diketikkan ya, Bu. Kemudian lanjut, ini ada Pak Iqbal. Gimana cara mengkonvert dari iSpring ke APK?
nanti saya tunjukkan. Belum saya publish. Ya, belum saya publish. Kita sekuen dulu, berurutan. Kalau saya melompat-lompat, takutnya saya selesaikan ini dulu, baru setelah itu kita ke publish, baru setelah itu convert APK. Seperti itu. Seperti itu ya Pak Iqbal. Mungkin ada lagi? Atau saya tunjukkan dulu yang tadi permintaannya Pak Urip. Pak Urip, masih mendengar suara saya? Siap mendengar. Yeah. Siap, saya. Ini terlihat ya Pak Urip dan Bapak Ibu Siap. semua. Nah, ya terlihat. jadi seperti ini untuk PowerPoint-nya. Jadi saya meletakkan soalnya itu di terakhir. Sebentar. Oh, ya. Ini ada anu lagi, Pak. Mohon maaf. Oh iya. Ya. Jadi ada 2 show yang ternyata yang di saya ini. Saya close dulu. Saya anu dulu ya Pak, skip dulu ya Pak, nanti saya tunjukkan lagi. Ya. Tapi saya sudah agak mudeng. Iya, mungkin perlu visual memang, perlu visual untuk contohnya. Iya. Siap. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya kepada Bapak Basit bisa menyalakan mikrofonnya atau bisa bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu, silahkan. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu? Di masa pandemi ini bagaimana pengalamannya ketika mengajar? Terutama untuk Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Apakah punya pengalaman? Silahkan, bisa di-share di sini. Karena saya lihat kemarin di daftar peserta itu dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Riau. Kemarin ketika saya coba untuk live streaming punyanya Pak Haryo itu, ada yang dari Kaimana. Saya juga punya teman di Kaimana, SMA 1 Kaimana. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo dinyalakan mikrofonnya. Atau ada Bapak Ibu mungkin yang share, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat PowerPoint interaktif ini menggunakan iSpring atau menggunakan aplikasi lain, mungkin Bapak Ibu bisa share ke kami supaya Bapak Ibu yang lainnya juga bisa mengetahuinya. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan mikrofonnya. Nah, ini ada pertanyaan, saya bacakan saja. Izin bertanya dari Bu Sally, bagaimana cara melihat hasil nilai setiap siswa
Kan kalau di Google Form bisa melihat di respon, jika kuis ini di mana. Nah, kalau ini dikirim ke email, Bapak Ibu bisa melihatnya di email Bapak Ibu masing-masing. Namun waktu itu, di tahun berapa ya, saya lupa. Saya pernah ikut serta membangun, istilahnya kalau katanya orang itu babat alas ya, membangun sekolah yang mana infrastruktur jaringannya itu belum mumpuni, jadinya internet itu udah ada di sekolah tersebut. Tapi komputer ada. Namun dari pihak sekolah itu menuntut untuk adanya penilaian berbasis digital. Nah, di saat itu juga saya harus memutar otak sehingga saya masih ini mengenang masa lalu ini, saya menggunakan iSpring ini. Nah, pengawas ruang waktu itu ya ketika muncul jawaban langsung screenshot nilai, jadi screenshot nilai satu-satu ataupun memfoto ataupun mencatat nilai satu-satu. Jadi seperti itu. Kalau online dikirimkan ke email Bapak Ibu, tapi kalau offline Bapak Ibu memang harus mengecek satu-satu. Seperti itu, Bu Sally. Saya juga cerita terkait tidak harus teknologi ya, maksudnya ini juga saya pernah mengalami kendala membangun sekolah yang belum ada teknologinya. Jadi seperti itu, Bu Sally. Kemudian Pak Iqbal, apakah bisa di iSpring? Di iSpring ini siswa mengupload jawaban berupa foto. Nah, kalau untuk iSpring ini sama seperti yang tadi Bu Septiani ya, Bu Septiani tanyakan. Beberapa aplikasi memang tidak se-powerful, tapi setidaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi memang kembali lagi ke hakikat evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu. Sebagus-bagusnya teknologi memang kita harus sesuai dengan kompetensi dasar. Dan juga sesuaikan dengan analisis teknologi. Jadi jika pun ingin ada upload, kalau di iSpring ini tidak bisa. Namun kalau Bapak Ibu ingin mengupload file, memang bisa langsung menggunakan Google Form. Bisa menggunakan Google Form. Jadi kalau Google Form itu kan database langsung masuk ke Google Drive-nya si pembuat soal. Namun kalau ini tidak ada database-nya, jadi tidak bisa tidak bisa menyimpan database. Jadi kelemahannya iSpring seperti itu, tidak bisa mengupload file. Hanya responsif saja, responsif dan interaktif di situ. Seperti itu Pak Iqbal, saya buka kembali. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rahayu. Jika dikirim ke siswa di HP, di HP siswa apa perlu download aplikasi tertentu? Nah, jika ini seperti yang tadi Bu, kalau PowerPoint kemudian dipublish ke Excel, itu tidak perlu install. Namun kalau ini kan kalau memang untuk mengirim data ya seperti ini ya, seperti file ya. Kalau pertanyaannya Ibu ini, Bu Rahayu ini di HP siswa apa perlu di-download aplikasi tertentu? Tidak perlu download aplikasi tertentu, hanya mendownload materinya saja. Seperti itu. Hanya mendownload PowerPoint-nya saja. Baik, seperti itu. Untuk Pak Urip, semoga masih ada. Untuk Pak Urip. Masih siap. Ini saya contohkan presentasi interaktif saya. Jadi seperti ini Pak Urip. Ini home, menu beranda. Berandanya mengoperasikan kamera digital. Kemudian siswa ini ada menu di bawah.
Di bawah sini ada menu, saya gambarkan dulu. Ini menu, ini menu, ini menu, ini menu, ini menu. Karena temanya adalah Merdeka Belajar, di mana siswa sebelum ke sini mereka sudah punya suplemen pembelajaran atau media pembelajaran yang lain di luar. Mereka bisa cari-cari di internet dan lain-lain, tidak terpaku sama ini. Siswa boleh saja langsung ke latihan dan evaluasi. Kalau memang siswa ingin, Bapak, Ibu ingin belajar dulu, berarti siswa harus belajarnya secara sequence atau berurutan. Jadi dari tujuan pembelajaran dulu siswa itu belajar. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi peta konsepnya dulu, kemudian KI, kemudian ada KD, kemudian kembali lagi ke beranda, kemudian ke materi. Jadi belajar dulu materinya. Ini yang kemarin kalau tidak salah Pak Haryo sampaikan, PowerPoint itu jangan langsung copy paste ke PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi ada teks di Word kemudian di paste, jangan. Kalau bisa ya memang harus ada seperti ini, bold, merah ya seperti ini. Ini namanya kalau di Mayer ya, di Richard E. Mayer, di prinsip multimedia, siswa itu akan membaca sesuatu yang penting ketika ada sinyal atau ketika ada highlight di sini. Jangan kan seperti itu. Kalau kita baca buku, Bapak Ibu, pasti pakai stabilo kan untuk meng-highlight. Nah, di PowerPoint pun juga sama. Jangan semuanya itu hitam dari Word, dari doc, atau dari buku, langsung di paste ke sini. Jangan. Tapi memang harus ada poin-poin penting ini saja. Mohon maaf kalau tidak salah, saya pernah tanyakan juga ke teman-teman dari Kristen gitu. Di kitabnya juga ada warna-warna seperti itu untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa penting. Di Al-Quran, kalau saya tahu juga, saya pernah lihat juga menampilkan tajwid-tajwid yang penting di situ. Warnanya juga berwarna sekarang. Al-Quran sekarang kalau tidak salah, Al-Quran untuk belajar itu, untuk anak-anak itu berwarna. Nah, ini juga penting hukumnya ketika Bapak Ibu membuat presentasi interaktif. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak mau lama di sini silahkan. Ini nih tergantung kecepatan belajarnya siswa ya. Jadi siswa belajar dulu seperti ini. Siswa belajar dulu, kemudian balik lagi ke beranda, masuk simulasi. Ini ada simulasi kamera contohnya. Saya menggunakan flash. Ini saya pakai flash, saya masukkan ke PowerPoint. Jadi seperti ini contohnya. Nah, simulasi seperti ini. Jadi siswa sebelum ke evaluasi wajib, kalau Bapak Ibu minta, wajib membaca dulu. Terus ada videonya. Nah, ini kalau mau ngambil dari orang juga harus dicantumkan linknya. Kemudian ke beranda, kemudian ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini baru siswa mengerjakan. Jadi sequencing dari awal, dari tujuan, materi, kemudian jikalau siswa tersebut punya gaya belajar visual dan auditori, bisa melihat video. Kemudian latihan 1, yang tadi ini ya, latihan 2, sama ini yang tadi, sama evaluasi. Seperti itu Pak Urip? Oke, siap. Jadi bisa sequencing ya Pak Urip. Tergantung kita pengembangnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari Ibu Tetra De Putri. Bisa silakan dijawab Pak Basit. Ini ada Bu Tetra. Mohon maaf saya bertanya kembali, bila menetarakan video pada slide PPT yang harus... Oke, ini panjang, jadi kesimpulannya dari Bu Tetra ini, jika menyertakan video, menyisipkan video pada slide PPT yang harus ada pada PC kita ya, PC pembuat, atau
bila ingin membuka file tersebut di PC lain, bila ingin membuka apakah perlu mengcopy dengan file videonya? Kalau PPT-nya sama videonya perlu. Tapi kalau iSpring ini ketika diekspor, satu folder itu juga langsung di-embed jadi satu, di RAR, jadi bisa langsung jadi RAR, kirimkan ke video siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi iSpring-nya ini bisa jadi satu. Apalagi kalau iSpring nanti itu bisa dijadikan Android APK, jadi bisa belajar menggunakan handphone. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu silahkan, ada lagi yang mau bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya dengan menyebutkan nama dan asal instansinya, atau Bapak Ibu jika tidak mau menyalakan mikrofon tidak apa-apa, bisa menanyakan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin Bapak Ibu mau share, silahkan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, terkait presentasi interaktif. Semoga saja di lain kesempatan juga kita bisa sharing, semoga saja nanti Mbak Irma dan teman-teman panitia lain menyediakan ruang seperti ini tatap maya terkait yang lain. Mungkin Bapak Ibu, Pak, saya mau belajar membuat blogspot, blog, membuat website dan lain-lain. Nanti mungkin bisa saja difasilitasi oleh Mbak Irma dan Mbak Novia ya yang untuk di panitianya. Jadi bisa seperti itu. Jadi inovasi pembelajaran ataupun tidak harus ke ranah teknologi sih sebenarnya Bapak Ibu juga bisa kita belajar bersama terkait pembuatan RPP 1 lembar, penerapan STEM ya, penerapan STEM ya, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik di pembelajaran bisa seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini set terakhir. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini ya yang tadi slide view. Kalau punyanya siapa tadi saya lupa Bu, Ibu siapa ya? Kalau punyanya Ibu bentuknya seperti ini Bu, bisa klik yang ini form view Bu untuk mengisikan soalnya di sini. Kalau slide view di sini. Seperti itu. Nah, untuk preview seperti ini, kemudian untuk selesai atau istilahnya ini cukup, sudah selesai membuatnya. Jadi Bapak Ibu bisa save and return to course. Secara otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke PowerPoint Bapak Ibu. Nah, ini ada error. Nah, ini secara otomatis akan diarahkan ke PowerPoint Bapak Ibu. Sebentar. Jadi seperti ini. Secara otomatis akan masuk ke slide terakhir. Akan masuk ke slide terakhir. Ini slide yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini secara otomatis akan masuk ke slide terakhir. Ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Kemudian, jikalau sudah, tadi save and return course, secara otomatis quiz maker-nya, iSpring quiz maker-nya itu akan menutup sendiri. Dan kemudian untuk untuk mempublish-nya, Bapak Ibu pilih yang iSpring sendiri, iSpring Suite, kemudian pilih yang publish di sini. Klik publish. Secara otomatis akan muncul kotak dialog seperti ini. iSpring Suite, web dan bla 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 bla. Nah, di sini mau diletakkan di mana lokal foldernya. Kemudian yang mau di publish dari slide berapa sampai berapa, saya sarankan all slide. Kemudian ini HTML5 flash, HTML5 desktop, Excel. Kalau mau bisa diimplementasikan di web, di Google Classroom, kemudian
dijadikan APK, bisa menggunakan Combine HTML5. Itu. Kemudian untuk membuat versi desktop untuk installer bisa menggunakan Exe. Nah, untuk previewnya Bapak Ibu, di player ini ada navigasinya. Agar navigasinya ini hilang, Bapak Ibu bisa klik player ini, kemudian pilih none. Nah, secara otomatis navigasinya hilang di sisi kanan. Jadi, saya ulangi, pilih none. Maka secara otomatis navigasi di sebelah kanan itu hilang. Seperti itu. Kemudian pilih publish. Nah, semakin banyak slide, semakin lama proses publish tersebut. Ini publish. Jadi semakin sedikit ya semakin semakin cepat, semakin sedikit tapi banyak komponen juga sama. Semakin lama karena banyak komponen yang harus dipublish seperti itu. Ini processing slide 26/26. Seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya kepada fasilitator kami? Bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait evaluasi pembelajaran yang terintegrasi presentasi interaktif. Jadi seperti itu. Sumpama Bapak Ibu, Pak, saya mau lihat hasilnya. Nah, ini saya coba contohkan aja. Ini ternyata sudah ada contohnya. Nah, ini presentation preview. Jadi dalam desktop kayak gimana, dalam tablet kayak gimana. Ini tablet, kalau smartphone bagaimana. Smartphone ya ujung-ujungnya ya ada yang kosong hitam ini. Tergantung Bapak Ibu men-setting PowerPoint-nya. Kalau mau di-rotate, jadi di Android itu Bapak Ibu ada menu rotate, auto rotate. Jadi ini ketika ditidurkan atau dalam posisi landscape, maka akan tertidur juga. Seperti itu. Nah, kemudian bisa desktop. Saya klik ya. Klik. Ini yang tadi ya. Kita langsung. Nah, ini yang katanya Pak Urip. Ini mau baca dulu Pak Urip materinya dulu. Materinya dulu dibaca, setelah itu di slide akhir baru kuis. Nah, ini kalau ini kan saya pakai Nah, ini tidak bisa lagi baca materi, sudah tidak bisa. Saya klik ini tidak bisa, tapi kalau back ya bisa. Nah, ini back. Bisa dihilangkan tombol back-nya. Saya start kuis. Nah, jadinya seperti ini yang tadi kita buat. Korek, ini tadi feedback-nya belum saya ganti. Saya salahkan. Ini seperti ini. Nah, ini langsung ada result-nya. Seperti itu. Kalau untuk mau lihat di browser, jadi view in browser. Pakai apa? Seperti itu. Oke, baik. Ini ada Pak Urip. iSpring yang sudah terinstall. Nah, kalau yang sudah terinstall ini Pak Urip, ini ketika sudah terinstall, dia sudah akan langsung embed di sini Pak Urip. Belum saya. Secara otomatis dia akan terembed di sini, di PowerPoint-nya. Seperti itu. Seperti itu Pak Urip. Kemudian ini untuk catatan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Office 365 maupun Microsoft Office
2019, Microsoft Microsoft sendiri ya, itu tidak mengizinkan flash player menyala atau berfungsi di PowerPoint. Berarti yang 2019 sama 365, kalau tidak disetting, tidak bisa menggunakan iSpring. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah registry dari Microsoft-nya itu harus dinyalakan. Bagaimana caranya? Saya sudah kirim ke panitia. Kalau tidak salah di software itu ada 3 folderan, iSpring untuk 32 bit, 64 bit, dan enable control. Nah, untuk enable control ini fungsinya untuk mengaktifkan fitur flash yang ada di PowerPoint 2019 maupun Office 365. Ini saya pakai Office 365, Bapak Ibu. Awalnya juga tidak bisa untuk dimasukkan seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk sesi saya. Saya harap kita bisa semua sehat terus Bapak Ibu di kala pandemi ini, sehat dan juga dilancarkan dalam segala aktivitas. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kompetensi diri kita, tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya juga, untuk mensukseskan generasi unggul pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, seperti itu dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, teknologi itu bukan solusi dari bukan satu-satunya solusi, maksud saya, bukan satu-satunya solusi dari PJJ ini. Teknologi ini hanya alternatif solusi untuk PJJ ini. Bagi yang daerah 3T, mohon maaf, ya harus tidak bisa memaksakan menggunakan teknologi. Jadi dari diri kita sebenarnya, dari diri kita para pendidik, Bapak Ibu, guru, Bapak Ibu dosen, dan generasi penerus untuk mensukseskan generasi unggul di tahun 2045 di 100 tahun Indonesia merdeka. Baik, itu saja dari saya, Bapak Ibu, karena waktu sudah 11.51, saya kembalikan ke Mbak Irma selaku moderator. Silahkan Mbak Irma. Baik, Bapak Basit, terima kasih atas pemaparannya dan bimbingannya kepada kita semua. Bapak Ibu, saya tanya terakhir kalinya, apakah masih ada yang mau bertanya kepada Bapak Basit? Jika memang sudah tidak ada yang bertanya, baik, acara akan kami tutup. Namun sebelum kami tutup, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk hari ini, silahkan mengisi presensi dengan link yang sudah saya berikan di kolom chat. Presensi akan kami buka sampai jam 15.00. Seperti itu Bapak Ibu, jika memang belum mengisi presensi, silahkan diisi terlebih dahulu sebelum nanti presensinya kami tutup jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Bapak Ibu yang tadi sudah tanya kepada tim kami, Bapak Ibu ada yang WhatsApp kami secara pribadi menanyakan bagaimana jika Bapak Ibu kemarin tidak absen. Tidak apa-apa Bapak Ibu, saya jelaskan di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah absen minimal 2 kali saja dalam 3 pertemuan ini, maka Bapak Ibu sudah kami anggap hadir dalam online training ini dan sudah bisa mendapatkan sertifikat. Namun mohon maaf jika Bapak Ibu hanya mengikuti 1 kali, dan juga Bapak Ibu hanya absen untuk 1 kali, mohon maaf untuk sertifikat mungkin akan kami tahan terlebih dahulu gitu. Bapak Ibu bisa mengikuti online training kami untuk yang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti kemarin ada yang baru pendaftaran sudah langsung meminta untuk dikirim sertifikat. Mohon maaf Bapak Ibu, acaranya belum dimulai, jadi
untuk sertifikat juga belum bisa kami kirimkan seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu jika memang mau mendapatkan sertifikat, selain mendapatkan materi, monggo diisi presensinya terlebih dahulu karena kami memberikan sertifikat sesuai dengan presensi yang sudah Bapak Ibu isi. Namun jika Bapak Ibu terlewatkan atau lupa untuk mengisi atau sedang ada masalah di sistem Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu silakan lapor kepada tim kami. Untuk di WA Group juga ada admin kelas, silakan Bapak Ibu menghubungi admin kelas jika memang kemarin terlewatkan untuk mengisi presensi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu baik, sebelum kami tutup Bapak Ibu silahkan menyalakan. Iya Bapak, monggo. Ke Pak Basit mengenai ini Pak. Oh nggih, monggo. Yang di apa tadi programnya yang iSpring ya. Tapi yang untuk yang kuis itu ada crack ya kalau nggak salah. Nah itu cara memakaian cracknya gimana? Yang iSpring tapi yang untuk kuis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Wah, untung saya masih ada di sini. Jadi Pak Boni ya, barusan itu melakukannya dengan cara Pak copy paste di replace masuk ke local disk C-nya program file iSpring, kemudian dari folder tersebut dipastekan ditimpa di replacekan ke program file tersebut. Oke, saya sudah nyoba kemarin. Ya. Itu memang sudah ada file yang lama ya. Itu ditimpa aja ya? Iya, ditimpa saja Pak. Di replace. Folder crack-nya langsung dimasukkan ke situ ya? Iya, silahkan Pak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Baik, kalau seperti itu Bapak Ibu silahkan bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama untuk dokumentasi online trading Platopia Kreatif 1.0 ini. Silahkan Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya. Saya nyalakan juga ini Mbak. Iya Pak, silahkan. Oh, ya. Tentunya Bapak ikut juga foto bersama kami. Iya. Mari Bapak Ibu. Bisa dinyalakan, saya screenshot untuk dokumentasi. Bapak Ibu juga bisa untuk screenshot. Silahkan Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Nanti hasil fotonya akan kami kirimkan ke link yang disediakan. Silahkan Bapak Aryo Helmi, Bapak Ahmad belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Ibu Tri Astuti, silahkan Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu yang lainnya untuk menyalakan kamera, kita tunggu sejenak. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyalakan kamera, atau mungkin Bapak Ibu sedang melakukan aktivitas yang lain juga. Tidak apa-apa jika memang tidak bisa. Bagaimana Bapak Basit, siap ya? Ya, bisa dihitung. Baik, kalau gitu. Untuk yang di galeri pertama terlebih dahulu ya Bapak Basit ya. 1, 2, 3, senyum. Sudah. Baik. Kemudian kita lanjut ke galeri kedua. Silakan Bapak Ibu senyum ke kamera. 1, 2, 3, senyum. Bentar. Bu, ini silakan. Ibu Nur Aini, monggo sudah siap Bu. Untuk bukti. Oke, saya ulang ya. 1, 2, 3, senyum. Baik, sudah. Baik, sudah.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam online training Platopia Kreatif 1.0 dengan tema membuat presentasi interaktif untuk Merdeka Belajar. Bapak Ibu, saya dan tim sangat mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Bapak Ibu sekalian, karena kami tahu Bapak Ibu saat ini di tengah pandemi seperti ini semuanya dituntut serba online, sehingga kesibukan Bapak Ibu di depan laptop, di depan komputer tentunya akan bertambah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa terus mengikuti online training kami selanjutnya, karena insya Allah tim Platopia Kreatif akan menyelenggarakan training untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, insya Allah kami akan mengadakan training dengan tema video pembelajaran. Bapak Ibu, jika ada yang mungkin Bapak Ibu bersedia dan minat untuk mengikuti, silahkan bisa mendaftar melalui link yang sudah disediakan. Baik, sebentar saya share screen. Bapak Ibu, apa sudah terlihat layar saya? Bapak Ibu silakan jika Bapak Ibu ada yang mau mengikuti acara online training kami untuk selanjutnya dengan tema membuat video pembelajaran bermodalkan dengan smartphone. Silakan Bapak Ibu bisa daftar melalui link yang sudah kami sediakan. Seperti itu Bapak Ibu. Mumpung masih dibuka jadi kuotanya masih muat Bapak Ibu. Karena yang kemarin yang pendaftar itu mohon maaf banyak yang tidak bisa mengikuti karena kuotanya kami sediakan hanya 300. Namun pada saat pelaksanaan ternyata saat H-1, H-2 banyak sekali peserta yang lapor ke kami tidak bisa mengikuti pelatihan dan mengundurkan diri karena ada kesibukan lain, tidak apa-apa. Namun jika Bapak Ibu nanti sudah memutuskan untuk mendaftar, mohon dipastikan kembali untuk jadwal Bapak Ibu, apakah memang jadwal pada tanggal tersebut Bapak Ibu bisa atau tidak, supaya pada saat Ibu sudah mendaftar, kuotanya memang diberikan khusus untuk Ibu gitu. Jika memang Bapak Ibu tidak mendaftar, maka kuota akan diberikan kepada orang lain gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, baik, terima kasih atas partisipasinya dalam online training kali ini. Saya dan tim mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam pelayanan dalam yang kami berikan selama online training kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya yang selanjutnya di online training Platopia Kreatif 2.0. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya Ibu.